Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan mengabarkan beberapa info menarik tentang pemain-pemain The Blues. Mulai dari berita comebacknya Axel Disasi, lalu alasan mengapa pihak Chelsea menarik diri dari perebutan bek potensial Marc Guehi. Tak lupa tentang wakil kapten Chelsea Enzo Fernandez yang dikabarkan tidak akan dijual oleh manajemen Chelsea. Lalu kabar yang terakhir adalah kembalinya sang legenda The Blues ke Stamford Bridge. Seperti apakah berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Salah satu pemain Chelsea yang sempat diasingkan dari skuad utama, yaitu Axel Disasi, akhirnya berhasil mendapat kesempatan lagi untuk ikut berlatih bersama skuad utama. Pria berusia 27 tahun ini memang sempat terpinggirkan sejak awal musim karena sang pemain tak berhasil menemukan klub baru pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Seperti kita ketahui bersama, sejak kepemimpinan Enzo Maresca, nama Axel Disasi memang tidak pernah menjadi bagian pemain yang diperhitungkan oleh mantan pelatih Chelsea itu. Jika kita flashback saat awal-awal kedatangan Enzo Maresca, Axel Disasi hanya diberi kesempatan bermain yang sangat minim, hingga pada akhirnya pemain yang sempat tampil di final Piala Dunia tahun 2022 lebih memilih untuk pindah ke Aston Villa di paruh musim. Apes untuk Disasi, setelah masa peminjamannya tidak dipermanenkan oleh The Clarets, akhirnya ia kembali ke Stamford Bridge untuk mengarungi musim 2025-2026, namun tetap saja namanya tidak digubris oleh Enzo Maresca. Masalah-masalah yang sempat dihadapi oleh Axel Disasi mulai dari tidak berhasil mendapatkan klub baru, lalu hanya berlatih mandiri di Cobham Training Ground. Dan puncaknya adalah Axel Disasi hanya diperbolehkan bermain untuk tim U21 Chelsea. Respect yang tinggi untuk manajer baru The Blues Liam Rowe Senior yang telah bersikap adil dengan memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk membuktikan diri di sesi latihan, sehingga para pemain ini tidak ada yang merasa dianaktirikan atau dipinggirkan. Namun entah mengapa, nama Raheem Sterling juga tidak ikut berlatih ke dalam sesi latihan Chelsea setelah dipimpin oleh manajer baru Liam Rowe Senior. Prediksi kami adalah karena Raheem Sterling kemungkinan besar akan mendapat klub baru di bulan Januari ini. Fans Chelsea tentu tak boleh terlalu berharap dengan comebacknya Axel Disasi menjadi pemain Chelsea lagi, karena ia harus berlatih secara keras untuk mengejar ketertinggalan dari rekan-rekannya. Satu hal yang pasti penyebabnya adalah karena kebugaran yang ia miliki sudah pasti masih jauh dari kata standar, karena sudah hampir 6 bulan lamanya Axel Disasi tak pernah mendapat menit bermain di level kompetitif. Bagaimana menurut kalian Blues? Layakkah Axel Disasi diberi kesempatan kedua? Bisakah pemain asal Prancis ini menembus skuad utama Chelsea lagi? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang cerita Chelsea yang menarik diri dari perburuan tanda tangan Marc Guehi yang kini sudah berhasil berpindah ke Manchester City. Mantan pemain akademi Chelsea yang sempat menjadi kapten di Crystal Palace, yaitu Marc Guehi, akhirnya resmi berlabuh ke Manchester City. Biaya transfer yang diperkirakan untuk bisa menembusnya dari The Eagles adalah 20 juta euro saja. Harga ini adalah termasuk harga yang murah karena Marc Guehi tinggal menyisakan kontrak selama 6 bulan lagi. Dan jika Crystal Palace tidak melepas Guehi di bulan Januari ini,
maka pemain yang sempat menjuarai Piala FA ini akan hengkang secara free transfer di akhir musim nanti. Melihat harga yang murah, yaitu hanya 20 juta pound sterling saja, banyak fans Chelsea merasa silau dengan bandrol harga tersebut dan ramai-ramai menyalahkan manajemen mengapa tidak ikut dalam perburuan Mark Guehi yang hanya memiliki harga 20 juta pounds namun telah memiliki segudang pengalaman bermain di level Premier League daripada sibuk tawar-menawar dengan Stade Rennes untuk memboyong Jeremy Jacque. Namun ternyata usut demi usut, rincian transfer yang dibutuhkan untuk bisa memboyong Mark Guehi adalah seratusan juta pound sterling dengan rincian sebesar biaya transfer 20 juta untuk Crystal Palace, lalu gaji mingguan Guehi di Manchester City yang sebesar 350.000 pounds per minggu, 1,4 juta pounds per bulan, 16,8 juta pounds per tahun, dan jika ditotal gaji tersebut akan bertambah menjadi 84 juta pound sterling yang dihitung dari masa baktinya bersama The Citizens nanti, yaitu selama 5 tahun. Besaran gaji sebesar 350.000 pound sterling yang menjadi sebuah hambatan besar untuk The Blues mengingat salary cap yang Chelsea miliki saat ini nampaknya sangat mustahil untuk bisa menggoda Mark Guehi comeback ke klub lamanya, yaitu Chelsea. The Blues di era yang baru memang memiliki aturan yang sangat ketat perihal menggaji pemain dan hanya pemain-pemain tertentu saja yang bisa dan akan diberi gaji yang tinggi oleh Chelsea. Hingga saat ini, pemilik gaji terbesar dalam skuad The Blues adalah Raheem Sterling, yaitu sebesar 325.000 pound sterling. Lalu disusul oleh Reece James dan Wesley Fofana di angka sebesar 250.000 pounds dan 200.000 pounds. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Chelsea menyesal karena tidak merekrut Mark Guehi? Dengan kualitas yang dimiliki oleh pria berusia 25 tahun itu, layakkah Mark Guehi mendapatkan upah sebesar 350.000 pounds? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3, yaitu Enzo Fernandez yang tidak akan dijual oleh manajemen Chelsea. Beberapa hari yang lalu, fans Chelsea dibuat risau dengan rumor ketertarikan Paris Saint-Germain dan Real Madrid yang ingin memboyong Enzo Fernandez di musim panas nanti. Kedua klub raksasa Eropa itu bahkan tidak segan-segan untuk menggelontorkan dana sebesar di atas 120 juta euro demi bisa merekrut seorang pemain yang memegang rekor menjadi juara dunia di dua tim yang berbeda. Kontribusi Enzo Fernandez sejauh ini bisa dibilang masih cukup konsisten dan ia adalah pilar kunci dari sistem sang manajer baru Liam Rowe Senior. Catatan 6 gol dan 2 assist, lalu kontrak yang terikat hingga tahun 2031, rasanya sulit membayangkan untuk Enzo Fernandez tergoda meninggalkan London Biru. Tidak menjual Enzo Fernandez merupakan sebuah tindakan yang benar yang bisa dilakukan oleh manajemen Chelsea karena bagaimanapun pria dari Argentina ini adalah kunci dari dimulainya proyek Bluco Management. Enzo Fernandez bisa dibilang menjadi kepingan pertama dari proyek yang dibangga-banggakan oleh manajemen Chelsea, dan jika melepasnya di bursa transfer, maka hal tersebut bisa menyimpulkan bahwa proyek ini merupakan proyek yang gagal. Sosok pemain yang rela bertarung demi lambang dan warna biru kebanggaan kota London, Enzo Fernandez menjelma menjadi sosok ikon dari Chelsea di era yang baru ini, bersama dengan Reece James dan Cole Palmer. Namun tentunya, Chelsea juga tidak boleh menyia-nyiakan bakat dan komitmen Enzo Fernandez. Lalu sebisa mungkin, manajemen Chelsea memberikan pemain-pemain hebat di sekelilingnya. Karena jika tidak, bukan suatu hal yang mustahil jika Enzo Fernandez merasa jengah dan menilai bahwa klub ini tidak memiliki ambisi untuk sukses di masa depan.
Enzo Fernandez sudah cukup sabar hingga detik ini dengan seringnya bergonta-ganti pelatih, yaitu sebanyak 5 kali, yang terdiri dari Graham Potter, Frank Lampard, Bruno Saltor, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, dan Liam Ross Senior. 1 atau 2 tahun ke depan adalah musim penentuan untuk Enzo Fernandez. Apakah Chelsea bisa membawanya ke masa kejayaan atau malah sebaliknya? Bagaimana menurut kalian Blues? Relakah kalian jika Enzo Fernandez pergi meninggalkan Chelsea? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang David Luiz yang akan comeback ke Stamford Bridge lagi. Salah satu hal yang menarik dari laga ke-7 Liga Champions malam nanti yang akan mempertemukan antara klub Inggris Chelsea melawan klub asal negara Siprus Paphos FC. Hal menarik tersebut adalah comebacknya salah satu legend mereka, yaitu David Luiz. Masih menjadi perdebatan apakah ia termasuk ke dalam pemain legenda Chelsea atau tidak. Namun menurut Zona Chelsea Indonesia, David Luiz adalah legend Chelsea berkat raihan-raihan trofi yang pernah ia persembahkan untuk The Blues. 1 kali Liga Champions, 2 kali Europa League, 1 kali Liga Inggris, dan 2 Piala FA. Tak diragukan lagi, nama David Luiz memang layak menjadi legenda Chelsea. Walaupun memang beberapa kali ia membuat langkah-langkah kontroversial, mulai dari selebrasi berlebihan di Stamford Bridge setelah mencetak gol sundulan bersama Paris Saint-Germain, lalu memutuskan untuk hengkang ke rival sekota Chelsea, Arsenal, pada musim 2019-2020. Namun sejatinya, semua hal itu bisa dimaafkan dan bisa dimaklumi, lagi-lagi karena prestasi yang sudah ia persembahkan untuk Chelsea. Untuk laga malam nanti, saat melawan Paphos FC, Chelsea sangatlah membutuhkan kemenangan demi bisa mendongkrak posisi mereka yang saat ini hanya menempati peringkat ke-14. The Blues tentu sangat berambisi untuk finish di zona lolos otomatis tanpa harus melalui jalur playoff, dan ambisi tersebut hanya bisa tercapai jika mereka finish di posisi 8 besar. David Luiz sendiri telah berjanji untuk menampilkan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk Paphos FC, dan selama 90 menit nanti, David Luiz akan mengesampingkan terlebih dahulu romansa reuni dengan publik Stamford Bridge. Peluang Paphos FC untuk bisa lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions melalui jalur playoff masih terbuka lebar, dengan catatan mereka harus menang pada laga melawan Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Sanggupkah The Blues mengalahkan Paphos FC malam nanti? Apakah David Luiz termasuk ke dalam jajaran nama pemain yang menjadi legenda Chelsea? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.